Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Fisiologi Tumbuhan B di kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kuliah yang berjudul Unsur hara esensial dan benefisial. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Gunawan dengan NIM terakhir 072 dan yang kedua Arifa dengan NIM terakhir 081, Anissa dengan NIM terakhir 091, Silviana Citra dengan NIM terakhir 092 dan Leila Imiko dengan NIM terakhir 095. Secara umum, unsur hara dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara esensial dan benefisial. Unsur hara esensial sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang fungsinya dalam tanaman tidak bisa digantikan oleh unsur lain. Bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup dalam tanah, maka akan berpotensi menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman, yang sering diistilahkan dengan gejala defisiensi. Unsur hara makro dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, sementara unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang pertama, unsur hara makro. Ada beberapa unsur yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen berperan dalam pembentukan sel, jaringan, dan organ. Nitrogen juga sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan tanaman memasuki fase vegetatif. Nitrogen diserap dalam bentuk amonium atau NH4 dan nitrat atau NO3. Amonium ini sebaiknya tidak lebih dari 25% dari total konsentrasi nitrogen, karena akan memperlambat pertumbuhan. Seandainya yang dominan adalah nitrogen bentuk nitrat, maka sel-sel tanaman akan kompak dan kuat, hingga lebih tahan terhadap penyakit. Apabila tanaman kekurangan nitrogen, maka ciri-cirinya daun bagian bawah akan menguning karena kekurangan klorofil, lalu daun akan mengering dan rontok, pertumbuhan tanaman melambat, kerdil dan lemah, dan produksi bunga dan biji rendah. Ini adalah gambar contohnya. Dan apabila tanaman kelebihan nitrogen, maka warna daun akan menjadi terlalu hijau, sehingga proses pembuangan menjadi lama. Selain itu, adenium bersifat sukulen karena mengandung banyak air. Tanaman juga akan rentan terhadap serangan jamur dan penyakit, mudah roboh, dan produksi bunga akan menurun. Selanjutnya adalah fosfor. Fosfor merupakan penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. Berperan dalam membaiknya struktur perakaran, sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Fosfor juga merangsang proses pembungaan. Apabila kelebihan fosfor, maka penyerapan unsur hara lain, terutama unsur-unsur mikro seperti besi, tembaga, seng, akan terganggu. Akan tetapi gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman. Ciri-ciri kekurangan fosfor. Ciri-cirinya, yang pertama, daun tua menjadi keunguan dan cenderung kelabu. Kedua, tepi daun menjadi coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap. Yang ketiga, pertumbuhan daun kecil, kerdil, dan akhirnya rontok. Selanjutnya adalah kalium. Peran kalium adalah sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan sel. Peran lainnya yaitu unsur kalium diserap lebih cepat oleh tanaman dibandingkan kalsium dan magnesium. Ciri-ciri kekurangan kalium adalah daun kering atau ada bercak, hangus, dan akhirnya gugur. Yang kedua, bunga mudah rontok dan gugur. Yang ketiga, tepi daun hangus, daun menggulung ke bawah, dan rentan terhadap serangan penyakit. Ciri kelebihan kalium, penyerapan Ca dan Mg terganggu, pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman mengalami defisiensi. Selanjutnya adalah magnesium. Peran magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Komponen inti pembentukan klorofil dan enzim. Kelebihan magnesium, cirinya tidak menimbulkan gejala ekstrim.
Sedangkan kekurangan magnesium cirinya muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua karena Mg diangkut ke daun muda. Yang kedua, daun tua menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang penyakit terutama embun tepung. Selanjutnya adalah kalsium. Peran kalsium adalah menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Kalsium juga berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Ciri kekurangan kalsium adalah titik tumbuh lemah, terjadi perubahan bentuk daun, mengeriting kecil, dan akhirnya rontok. Produksi bunga terhambat, bunga gugur juga efek kekurangan kalsium. Ciri kelebihan kalsium adalah kelebihan kalsium tidak berefek banyak, hanya mengurangi pH tanah. Kemudian ada belerang. Belerang berperan dalam pembentukan asam amino sistein, dan metionin. Belerang juga berperan pada bagian dari biotin, tiamin, koenzim A, dan glutationin. Selain itu, sebagai aktivator, kofaktor, atau regulator enzim, dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Kekurangan sulfur memiliki ciri-ciri yang pertama, daun muda dengan warna daun yang menguning sebagai mobilitasnya sangat rendah di dalam tanaman. Yang kedua, pada tanaman jagung yang kekurangan belerang, maka seluruh daun tanaman jagung akan berubah menjadi warna kuning, baik dari daun muda hingga daun tua. Tubuh tanaman jagung akan tumbuh menjadi kerdil dan terlambat, bahkan tidak berbunga. Dan ini merupakan contoh gambar dari daun yang kekurangan unsur hara makro. Selanjutnya ada unsur hara mikro. Yang pertama ada besi. Besi diserap dalam bentuk ion Fe3- dan Fe2- sebagai penunjang asimilasi dan katalisator pembentukan klorofil. Kemudian sebagai aktivator enzim katalase, peroksidase, rinodik hidrogenase, dan sitokrom oksidase. Selain itu, besi juga berperan dalam pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi. Kelebihan dari besi menyebabkan daun menjadi oranye atau perunggu, kadang diawali bercak-bercak coklat. Yang kedua, pembungaan terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Yang ketiga, terjadinya hambatan penyerapan unsur hara lain. Gejala defisiensi besi yang pertama, klorosis dengan urat daun tepi hijau, tapi lebih merata dan meluas hingga ke daun-daun tua. Biasanya dimulai dari pangkal dekat tangkai. Yang kedua, rendahnya produktivitas dan daya simpan hasil panen. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga diserap dalam bentuk ion Cu2+ dan Cu-. Sebagai pembentuk enzim askorbik oksidase, sitokrom oksidase, butirat fenolase, laktase, invertase, dan katalase. Tembaga juga berperan dalam membentuk protein yang berperan dalam proses oksidasi dan reduksi. Selain itu juga sebagai pembentukan klorofil dan lignin. Gejala defisiensi tembaga dicirikan yang pertama, daun muda berwarna hijau gelap atau kebiruan. Yang kedua, ujung daun lemas dan terkulai. Yang ketiga, pada tanaman jeruk terjadi klorosis daun dan mati pucuk. Yang keempat, titik pertumbuhan macet dan tanaman kerdil. Dampak dari kelebihan tembaga, yang pertama terjadinya hambatan penyerapan Fe. Yang kedua, akar pendek, kaku, tebal, dan berwarna gelap. Yang ketiga, daun bercak-bercak dan mengering. Yang selanjutnya yaitu seng atau zinc. Seng atau zinc diserap dalam bentuk ion-ion Zn2+, berperan dalam pembentukan hormon IAA atau auksin secara alami, mengaktifkan enzim pembentuk protein dan karbohidrat. Kemudian, menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman di tengah perubahan suhu dan lingkungan. Dan peran zinc yang terakhir yaitu mempertahankan pembentukan klorofil pada daun-daun tua. Kemudian gejala defisiensi dari seng tersendiri adalah tanaman menjadi kerdil dan luas percabangan pendek. Jika tanaman mampu tumbuh, tetap akan terhambat.
Kemudian klorosis maupun bercak-bercak interveinal atau antara pembuluh vena dan distorsi daun. Nekrosis berwarna perunggu atau bronzing dengan urat daun tetap hijau. Kemudian dampak kelebihan seng pada tumbuhan adalah bentuk daun mengecil dan kaku, klorosis dan nekrosis, serta toksisitas seng jarang terjadi karena unsur ini kalah bersaing terserapnya dengan unsur P, Fe, Mn, dan Cu. Kemudian unsur yang berikutnya adalah mangan. Mangan ini dimanfaatkan oleh tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Kemudian sebagai unsur pembentuk protein dan vitamin, terutama vitamin C. Mengaktifkan enzim peroksidase dan macam-macam enzim lainnya. Kemudian berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Kemudian yang terjadi pada tumbuhan ketika mengalami gejala defisiensi pada mangan adalah gejala awal berupa bintik-bintik pucat pada daun muda. Pada daun tua, bintik berwarna abu-abu atau kecoklatan. Klorosis maupun bercak-bercak interveinal antara pembuluh vena. Buah yang dihasilkan berasa tawar atau hambar pada buah-buahan manis akan berkurang kadar gulanya. Kemudian yang terjadi apabila kelebihan mangan adalah tanaman menjadi kerdil, percabangan terbatas, pembentukan akar terhambat, dan akar menebal dan berwarna gelap. Unsur yang selanjutnya adalah molybdenum. Molybdenum tersendiri dimanfaatkan tanaman dalam bentuk MoO4-2-min. Menunjang pengikatan unsur N dari udara oleh bakteri bintil akar, terutama pada tanaman legum. Kemudian molybdenum ini juga sebagai katalisator yang mereduksi unsur N sehingga mudah diserap oleh tanaman. Gejala defisiensi dari molybdenum yang pertama adalah pada tanaman legum, pembentukan bintil akar terhambat sehingga menimbulkan kekahatan unsur N. Kemudian terjadinya mati pucuk atau dieback pada tanaman sayuran dan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Kemudian dampak kelebihan dari molybdenum adalah warna daun memucat, kemudian menguning, diikuti kematian sel-sel dari sel-sel muda. Unsur yang selanjutnya klorin. Klorin ini dimanfaatkan tanaman dalam bentuk Cl-min. Fungsinya yaitu mengatur tekanan osmosis dalam tubuh tanaman dan pembukaan penutupan stomata. Bahan pembentuk asam 4-kloindolasetat yang merupakan hormon auksin alami. Kemudian yaitu memacu pemecahan molekul air atau H2O dalam proses fotosintesis. Gejala defisiensi pada klorin yang terjadi warna daun seperti tembaga dan nekrosis. Dampak apabila tanaman mengalami kelebihan membentuk kristal garam, maka akan menjadi higroskopis. Pada cuaca kering menyebabkan plasmolisis pada tanaman. Apabila terlalu tingginya kadar air sel tanaman, maka tanaman tersebut mudah bocor. Hasil panen mudah menyusut, serta penyerapan larutan pupuk berkurang. Yang kemudian yaitu silikon. Silikon ini dimanfaatkan tanaman dalam bentuk SiOH4. Silikon ini merupakan salah satu komponen dinding sel pada tanaman monokotil atau gramine yang biasa kita sebut padi-padian. Kemudian fungsinya yaitu memperkuat dinding sel tanaman dan membentuk lapisan film pada permukaan tanaman untuk menghambat sinar UV berlebihan. Yang terjadi pada tanaman ketika mengalami gejala defisiensi adalah tanaman mudah rebah, lemas, tidak tahan cuaca, dan mudah terserang patogen. Kemudian pada tanaman dikotil tidak ditemui adanya gejala defisiensi Si. Nah, ketika terjadi kelebihan silikon, maka yang terjadi adalah pemberian pupuk silika larut air yang melebihi dosis menyebabkan tanaman terlalu kaku dan kadang terjadi plasmolisis jika cuaca terlalu terik. Selanjutnya adalah unsur hara beneficial atau beneficial nutrition, yaitu unsur yang berguna bagi pertumbuhan tanaman, tetapi tidak memenuhi kaidah unsur hara esensial, karena jika unsur ini tidak ada, pertumbuhan tanaman akan terganggu, atau hanya bersifat esensial untuk spesies tanaman tertentu.
Morgan dalam format mengidentifikasi beneficial nutrition selain kobalt, silikon, nitro, Ni, dan F, dan P yaitu sodium, rubidium, strontium, litium, aluminium, selenium, iodin, titanium, dan silver. Berikut tabel beneficial element. Yang pertama silikon. Perannya yaitu berbentuk dalam silik asid sedikit terlarut, pergerakan dalam tanaman melalui aliran transpirasi di xilem, berperan penting untuk pertumbuhan, mineral, nutrisi, dan resistensi terhadap penyakit jamur. Kemudian sodium atau Na, pengganti K untuk beberapa tanaman seperti bayam dan sugar beet. Dalam jumlah kecil meningkatkan ukuran buah tomat, sebuah unsur dapat berguna dalam konsentrasi yang rendah dan merugikan pada konsentrasi tinggi. Selanjutnya kobalt, mempercepat penyerbukan, meningkatkan kandungan protein legumes, memaksimalkan pembentukan kloroplast dan pigmen, esensial untuk fiksasi nitrogen simbiotik oleh legumes. Selanjutnya vanadium, fiksasi nitrogen bersama MO, V dan MO berkontribusi pada tahap awal perkecambahan biji. Selanjutnya litium, beberapa tanaman memerlukan Li dalam konsentrasi tinggi. Transportasi gula dari daun ke akar pada sugar beet meningkatkan kandungan klorofil pada kentang dan lada. Selanjutnya rubidium, perannya yaitu pengganti K saat P dan NH4N dalam konsentrasi tinggi. Kemudian strontium, pengganti kalsium ketika kalsium harus tersedia banyak. Selanjutnya aluminium, bermanfaat pada tanaman yang mengakumulasikan aluminium. Aluminium ditemukan di DNA dan RNA. Selanjutnya selenium, berperan menggantikan S dalam asam amino S pada gandum. Selanjutnya adalah iodin, yaitu menstimulasi pertumbuhan tanaman, sintesis selulosa, dan proses elektrifikasi pada jaringan batang, bersama unsur klorin, toleran terhadap keasaman. Selanjutnya silver, berperan dalam induksi pembuangan, dan titanium, berperan dalam fotosintesis dan fiksasi nitrogen, meningkatkan kandungan klorofil pada daun tomat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.